Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Renungan hari ini bertajuk Dengar dan Lakukan. Mengapa kita perlu mendengar dan melakukan nasihat ibu bapa kita? Amsal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan meniyah-iyahkan ajaran ibumu." Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Amsal, pasal 1 ayat 7 sehingga ayat 19. Di dalam pasal ini merupakan salah satu bahagian nasihat Raja Salomo yang sangat penting kepada seorang anak. Mengapa ia penting? Dalam bacaan kita ini menerangkan, memberitahu kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada bapa dan ibu untuk menjadi sumber didikan dan ajaran bagi anak-anak mereka. Mengapa? Ketika dilahirkan, anak belum boleh memilih dengan baik atau membuat keputusan, kemampuan mengawal diri, dan hal lain yang diperlukan untuk hidup. Ibu bapa perlu menanamkannya pada anak hingga menjadi seperti karangan bunga dan kalung di leher yang selalu dibawa kemana-mana dan mengingatkan anak dalam menghadapi ujian hidup. Ada orang berkata, "Jangan khawatir, anak-anak tidak mendengarkan Anda. Namun, khawatirlah karena anak-anak itu memperhatikan Anda setiap saat." Ibu bapak harus berhati-hati dalam menjalankan peranannya sehari-hari. Ada anak yang hampir setiap saat memperhatikan. Dia menyerap tingkah laku ibu bapanya, lalu menirunya. Sadar atau tidak saudara yang dikasihi dalam Kristus, anak belajar paling banyak dari melihat gaya hidup ibu bapanya. Dari situ, anak boleh berbicara, berjalan, bahkan menyisir seperti ibu bapa yang selalu dilihatnya. Namun yang baiknya, anak boleh berpikir, menjalani hidup, berhubungan dengan Tuhan seperti ibu bapanya juga. Jika ibu bapak tidak mahu anak menjadi kikir, dia mesti bermurah hati. Jika tidak mahu anak berkata dan berpikiran negatif, dia harus memandang kehidupan secara positif. Jika tidak mahu anak berjalan menurut akalnya sendiri, ia harus hidup mengandalkan Tuhan setiap masa. Lebih luas lagi, ini bukan hanya tugas ibu bapa. Guru sekolah sahabat, pengasuh, kerabat juga boleh berperanan. Jadi, ambillah bahagian. Itu sebabnya hari ini mari kita ingatkan diri kita. Ingatlah dan lakukan yang baik, karena anak-anak adalah pribadi yang paling mengamati kita dan paling cepat meniru gaya hidup kita. Inilah doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang serupa dengan ibu bapa kita di sorga. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.